Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan ibadah kurban dan pelaksanaan ibadah haji mengingatkan kita kepada 3 sosok manusia teladan yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Ibu Siti Hajar, dan yang ketiga adalah putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita ingat beberapa waktu yang lalu bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah tentunya seorang nabi yang luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat halus perasaannya, dan beliau adalah sangat penyayang kepada sesamanya. Kedermawanannya, subhanallah, beliau tidak akan bisa makan kecuali harus mengundang fakir miskin untuk makan bersamanya setiap hari. Demikian juga sosok tauladan ini harus menjadi contoh dalam kesabarannya, dalam menghadapi ujian-ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu demi satu, step by step, beliau dapat melewatinya dengan sukses. Termasuk pada suatu hari ketika beliau pernah mengatakan, "Aku ini adalah sangat ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun akan kukorbankan demi Allah. Sekiranya jangankan harta benda yang aku miliki, sekiranya pun aku memiliki anak dan disuruh oleh Allah untuk mengorbankannya, pasti aku akan rela berkorban anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kilas balik sejenak ke belakang, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dengan pernikahannya yang pertama dengan Ibu Siti Sarah tidak membuahkan keturunan. Dan dengan kehendak Allah, ketika beliau menikah kembali dengan izin istri pertama kepada Ibu Siti Hajar, lalu Allah menganugerahkan putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Betapa gembira, senang hati, rasa syukur yang luar biasa atas anugerah putra yang telah diidam-idamkannya ini. Namun pada saat itu terjadilah sedikit dilema dalam rumah tangganya. Rupanya Ibu Siti Sarah melihat kebahagiaan mereka, subhanallah, terenyuh hatinya, terbakar rasa cemburunya. Lalu dia katakan pada suaminya, "Wahai suamiku, saya betapa iri melihat kebahagiaan kalian. Dan subhanallah, saya takut berbuat dosa kepada Allah. Tolong bawalah pergi anak dan istrimu jauh dari pandangan mataku." Kemudian Nabi Ibrahim memboyong istri dan putra yang masih merah ini ke suatu tempat, mengharapkan tentunya rahmat, pemberitahuan, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan pun dilakukan, bukit pun dinaiki, gurun pasir pun dilewati, dan sampailah di sebuah gurun pasir yang tidak berpenghuni. Jangankan ada manusia, semut pun tidak berani hidup di sana. Jangankan ada makanan yang berlimpah, bahkan rumput saja tidak mau tumbuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mereka bertiga tinggal di sana. Kemudian Siti Hajar, mohon maaf, bertanya pada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Diam Ibrahim karena bingung dengan pertanyaan istrinya. Lalu didesak pula oleh istri tercinta, "Duhai suamiku, apakah Allah yang menyuruh engkau menempatkan kami di tempat yang segersang dan sesunyi ini?" Benar istriku. Subhanallah, kesabaran dan pengorbanan seorang istri karena Allah. Kemudian dia katakan dalam hati Ibu Siti Hajar, "Kalau Allah yang berkehendak menempatkan kami di sini, pasti Allah punya rencana lain. Dan aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemirsa, tinggallah mereka di tempat yang gersang seperti itu. Tidak ada makanan yang berlimpah, hanya makanan sekedarnya, minuman pun sekedarnya. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sepenggal doa. Tentu saja doa tidak akan bisa mengenyangkan perut menurut pikiran kita. Apa doa Nabi Ibrahim? "Rabbana liuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun."
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak dan keturunanku senantiasa mendirikan sholat. Dan jadikanlah manusia di sekitarnya menjadi mencintai mereka. Jatuh cinta, mencintai mereka di sini. Dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. Dan jadikanlah mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu.